Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Agatha Sugian dengan NIM 31S24005. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya yang berjudul dengan difusi melalui lapisan gas tetap. Materinya itu yaitu ada fenomena, elemen volume, asumsi sel massa balance, dan boundary condition-nya. Pertama itu, apa itu pengertian difusi? Difusi adalah proses perpindahan partikel dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Dalam konteks lapisan gas tetap, difusi menjadi penting dalam berbagai aplikasi, seperti dalam proses industri, pengolahan bahan kimia, dan bahkan dalam pemahaman mekanisme biologis. Pada gas, difusi dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk suhu, tekanan, dan sifat fisik dari gas itu sendiri. Lapisan gas tetap seringkali dihasilkan oleh berbagai kondisi, seperti adanya penghalang fisik atau saat gas terperangkap dalam ruang terbatas. Proses ini dapat dianalisis menggunakan hukum Fick, yang menghubungkan laju difusi dengan gradien konsentrasi. Fenomenanya itu contohnya ada cairan A setinggi Z sama dengan Z1 mengalami evaporasi menjadi uap atau gas B, di mana ketinggian Z sama dengan Z adalah interface liquid A dan gas B. Senyawa A yang mengalami evaporasi akan bergerak melalui interface liquid A dan gas B yaitu Z sama dengan Z1 melalui sampai menuju Z sama dengan Z2. Gas B dalam keadaan stasioner atau diam sehingga NBZ-nya sama dengan 0. Gas A dan B membentuk campuran gas ideal, di mana kecepatan si gas ini di dinding dia akan lebih kecil daripada di pusat atau tengah tabung, sehingga dapat diabaikan karena tidak ada proses kecepatan ke arah radialnya. Ini merupakan elemen volumenya, sehingga dari elemen volume ini kita dapat menjelaskannya. Fase gas yaitu bagian atas pada bagian atas gambar menunjukkan fase gas yang mengandung uh, campuran campuran gas antara zat A dan zat B. Konsentrasi zat A ini di permukaan atas sama Z sama dengan Z2 yang ini adalah 1,0. Yang berarti konsentrasi zat A di sini yang paling tinggi. Pada fase cairnya, bagian bawah gambar, peringkat gambar menunjukkan fase cair yang sebagian besar terdiri dari zat B. Konsentrasi zat A di permukaan bawah Z sama dengan Z sama dengan Z1 adalah 0. Di bagian yang Z sama dengan Z ini merupakan 0. Sehingga penghalangnya ini merupakan batas antara fase gas dan fase cair yang bertindak sebagai penghalang bagi difusi zat A. Untuk profil konsentrasinya, garis lengkungan ini menunjukkan bagaimana si konsentrasi zat A berubah seiring dengan jarak dari permukaan dari atas ke bawah. Konsentrasi A menurun secara bertahap dari permukaan atas menuju ke permukaan bawah. Fluk masanya panah yang menunjukkan arah perpindahan massa zat A arah panah menunjukkan bahwa zat A berdifusi dari fase gas menuju fase cair yang merupakan tanda panah ini. Sehingga kita dapat membuat asumsinya. Yang pertama, keadaannya steady state. Yang kedua, tidak ada laju produksi panas. Yang ketiga, ada interface cair dan gasnya, yang dimana konsentrasi fase gasnya itu dapat diekspresikan sebagai fraksi mol XA1. Yang keempat, posisi antar mukanya konstan atau dapat dipertahankan. Baru uap air dari A dan B membentuk campuran gas ideal. Yang keenam, kelarutan gas B di dalam cairan A dapat diabaikan. Ketujuh, cairan A yang menguap hanya bergerak ke atas atau sumbu jet. Yang kedelapan, begitu cairan A menguap, cairan A terbawa oleh aliran gas B. Artinya, uap A langsung tercampur dan terbawa oleh gas B. Dan yang terakhir, tekanan dan suhu diasumsikan konstan. Sehingga kita masuk ke sel massa balance-nya. Dari gambar ini kita dapat membuat
red NF ini sama dengan NA di mana Z, baru red NF out-nya sama dengan NAZ ditambah delta Z. Sehingga sel massa balance-nya NaZ sama dengan min CdAb dikali dengan dXA per dZ ditambah XA dikali dengan buka kurung NaZ ditambah NbZ sama dengan 0. NaZ sama dengan min NdAb dikali dengan dXA per dZ ditambah XA dikali NaZ. NaZ sama dengan 1 dikurang XA sama dengan min CdAb dXA per dZ. NZ sama dengan min CdAb per 1 dikurang XA dikali dXA per dt. Ini merupakan persamaan pertamanya. Sehingga sel massa balance-nya itu SNaZ di mana Z dikurang SNaZ di mana Z ditambah delta Z sama dengan 0 dibagi dengan SLZ. Sehingga hasilnya itu kita dapatkan dan terus kita limitkan dengan Z sama dengan 0. Sehingga hasil limitnya itu min dNaZ per dZ sama dengan 0. Ketika itu dihilangkan minnya sehingga dNaZ per dZ sama dengan 0. Na merupakan konstan sehingga 1 dikali Na dikali D per dZ sama dengan 0. Terus tuh hasilnya kita sisihkan dengan D per dZ dikali dengan buka kurung min CdAb per 1 dikurang XA dikali dXA per dZ tutup kurung sama dengan 0. Sehingga si Km itu PV sama dengan RT dan P sama P-nya itu konstan, maka DAB menjadi mendekati independen atau konstan. Sehingga min CDAB dikali D per DZ dikali buka kurung 1 per 1 XA dikurang DXA per DZ sama dengan 0. Sehingga D per DZ buka kurung lagi sekali lagi 1 per 1 dikurang XA buka tutup kurung dikali dengan DXA per DZ tutup kurung sama dengan 0. Sehingga hasilnya ini kita integralkan sehingga hasil integralnya itu 1 per 1 dikurang XA sama dengan DXA per DZ sama dengan C1. Sehingga si DZ ini kita kalikan dengan C1 sehingga mendapatkan hasilnya 1 per 1 dikurang XA dikali DXA sama dengan C1 dikali DZ. Ini merupakan persamaan keduanya. Terus itu kita melakukan penyederhanaan. Jadi 1 dikurang XA itu sama dengan Y, sehingga min DXA sama dengan DY, sehingga 1 per Y sama dengan C1 DZ. Sehingga kita mengintegralkannya, sehingga ln Y sama dengan C1 C tambah C2, min ln 1 dikurang XA sama dengan C1 C tambah C2. Informasi yang kita dapat dari buku C1 sama dengan min ln K1 dan C2-nya min ln K2. Sehingga min ln 1 dikurang XA sama dengan Z ln K1 dikurang ln K2. Min ln 1 dikurang XA sama dengan min ln K1 pangkat Z dikurang ln KZ. Sehingga Y ln X sama dengan ln Y pangkat X. Sehingga min ln 1 dikurang XA sama dengan min ln K1 pangkat Z K2 KXA sama dengan K1 pangkat Z dikali K2. Sehingga kita masuk ke boundary condition atau atau kondisi batas ya. Kondisi batas yang pertama itu Z sama dengan Z1, XA-nya X sama dengan XA1. Terus batas keduanya Z sama dengan Z2 sehingga XA-nya sama dengan XA2. Kita masuk ke batas kondisi yang pertama, yaitu kita masukkan yang tadi, hasil yang ini, sehingga 1 dikurang XA sama dengan K1 pangkat Z dikali dengan K2, sedangkan batas kondisi keduanya 1 dikurang XA2 sama dengan K1 pangkat Z2 dikali dengan 2. Sehingga kita memperoleh nilai K1 dan K2-nya, kita masukkan kedua kondisi batasnya. Sehingga 1 dikurang XA1 sama dengan K1 pangkat Z dikali K2, K2-nya berpindah sehingga K2 sama dengan 1 dikurang XA1 per K1 Z1, K1 pangkat Z1 sama dengan 1 dikurang XA2
per K1 pangkat Z2. Sehingga K1 pangkat Z dikali 2 per KZ pangkat Z dikali 1 sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 dikurang X1. Sehingga K1 Z pangkat Z2 dikurang Z1 sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 dikurang X1. Sehingga K1 sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 dikurang X1 pangkat 1 per Z2 dikurang Z1. Sehingga hasilnya K2 sama dengan 1 dikurang X1 per KD-Z1. Sama dengan 1 dikurang XA1 per 1 dikurang XA2 pangkat Z1 per Z2 dikurang Z1 dibagi lagi dengan 1 dikurang XA1 pangkat Z1 per Z2 dikurang Z1. Sehingga hasilnya itu K2 sama dengan 1 dikurang XA1 per 1 dikurang XA3 pangkat si yang 1 dikurang X pangkat 1 dikurang XA3 pangkat Z1 per Z2 dikurang Z1 dikali dengan 1 dikurang XA1 pangkat Z1 per Z2 dikurang Z1. Sehingga 1 dikurang hingga hasilnya 1 dikurang XA sama dengan 1 dikurang XA2 pangkat Z per Z2 dikurang dikali Z1 per 1 dikurang XA1 pangkat Z per Z2 dikurang Z1 dikali dengan 1 dikurang XA1 per 1 dikurang XA2 dikali dengan pangkat Z1 per Z2 dikurang Z1 dikali dengan 1 dikurang X1 dikali dengan dikali dengan pangkat Z1 per Z2 dikurang Z1. Nah, terus kedua ruasnya ini kita kali dengan 1 dikurang X. 1 dikurang XA. Inilah dia tuh. Sehingga 1 dikurang XA per 1 dikurang XA2 sama dengan 1 dikurang XA2 pangkat Z per Z2 dikurang Z1 per 1 dikurang XA2 dikali dengan pangkat Z per Z2 dikurang Z1. Sehingga 1 dikurang XA per 1 dikurang XA 2 sama dengan 1 dikurang XA2 pangkat Z per Z2 dikurang Z1 per 1 dikurang XA1. Sehingga profil gas B-nya XA tambah XB sama dengan 1. Sehingga si XA berpindah posisi sehingga XB sama dengan 1 dikurang XA. XB average per XB1 sama dengan integral dari Z1 sampai Z2 dikali dengan XB per XB1 dz per integral dari Z1 sampai Z2 dari dz. Sehingga hasilnya itu ya integral dari Z1 sampai Z2 1 dikurang XA2 pangkat Z dikurang Z1 per Z2 dikali Z1 per 1 dikurang X1 untuk 1 dikurang X ini 1 dikurang untuk ini aja baru dibagi dengan perbesar integral dari Z1 sampai Z2 dari dz. Sehingga dalam variabel tak berdimensinya Z-nya itu sama dengan Z dikurang Z1 per Z2 dikurang Z1. Dan hingga DZ-nya sama dengan DZ per Z2 dikurang Z1. DZ sama dengan Z2 dikurang Z1 dari DZ. Sehingga XB average per XB sama dengan integral 0 sampai 1 dikali dengan XB 2 per XB1 pangkat 2 dikali dengan Z2 dikurang Z1 dikali dengan DZ per integral 0 sampai 1 dari Z2 dikurang Z1. Sehingga sehingga XB2 per XB1 pangkat zeta dari 0 sampai 1 per ln XB2 per XB1. Sehingga XB2 per XB1 dikurang 1 per ln XB2 per XB1. Sehingga XB average per XB1 ya sama dengan 1 per ln yang ini X ini 1 per ln XB2 per XB1 dikali dengan XB2 per XB1 per XB1. Sehingga hasilnya itu ya adalah XB average sama dengan XB2 dikurang XB1
per lan XB2 per XB1. Sehingga laju inter laju transfer massa pada luki permukaan gas laju evaporasinya itu NaZ di mana Z sama dengan Z1 sama dengan min CdAB per 1 dikurang X1 dikali dengan dXA per dZ di mana Z sama dengan Z. Sehingga positif CdAB per XB1 dikali dengan XB per dZ di mana Z sama dengan Z1. Sehingga tandanya berbeda karena si XA tambah si XB-nya sama dengan 1. Sehingga si DXA per DC ini ditambah DXB per DC sama dengan 0. Sehingga DXA per DC sama dengan min DXB per DC. Baru NaZ di mana Z sama dengan D1 sama dengan positif CdAB per XB1 dikali dengan D per DZ dikali dengan XB1 dikali dengan XB1 per XB2 pangkat Z dikurang D1 per Z2 dikurang D1 di mana Z sama dengan Z1. Sehingga positif CdAB per XB1 dikali dengan XB1 dan XB2 per XB1 dikali dengan XB2 per XB1 pangkat 1 per Z2 dikurang D1. Hasil ini bisa seperti ini karena dia merupakan dari profil gas B. Sehingga si XB per XB1 sama dengan XB2 per XB1 pangkat Z dikurang Z1 per Z2 per Z1. Ini yang merupakan ini yang jadi si B sehingga yang ini kita dapatkan dari hasil si profil gas B-nya. Sehingga D per DZ dikali dengan B pangkat Z sama dengan ln B dikali B pangkat 2. Sehingga NaZ di mana Z sama dengan Z1 sama dengan positif CdAB per Z2 dikurang Z1 dari ln XB2 per XB1 yaitu sama dengan CdAB per Z2 dikurang Z1 dikali dengan XB2 per XB1 per XB average yang dari profil gas B-nya. Sehingga CdAB per Z2 dikurang Z1 dari ln XB2 per XB1 XB2 dikurang XB1 per XB2. Terus kita buatlah hasilnya ini ke bentuk deret Taylor. Sehingga yang hasilnya yang ini kita buat ke dalam bentuk deret Taylor. Sehingga NaZ di mana Z sama dengan Z1 sama dengan CdAB dikali dengan XA1 dikurang XA2 per Z2 dikurang Z1 dikali buka kurung 1 tambah 1/2 dikali dengan XAB tambah XE2 ditambah 1/3 tutup kurung dikali dengan X pangkat 2 XA1 tambah XA1 dikurang XA2 ditambah X pangkat 2 A2 ditambah titik-titik. Inilah merupakan deret-deretnya. Sehingga dari sini kita dapat jawabannya untuk mendapatkan deret Taylornya. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih.